Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Link Analisis ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Analisis Pola Pembelian Fashion Pelanggan pada Data E-commerce menggunakan metode Association Rule. Dengan saya sendiri, Anissa Puspitasari Suryanur dengan NIM 2341006. Saya Simon Gozali NIM 2341050. Saya Katarina Roswita Jahadun dengan NIM 2341021. Kemudian saya Rusni dengan NIM 2341019. Baik, mari kita mulai. Di pendahuluan ini ada yang pertama latar belakang, yaitu di industri retail fashion ini menghadapi kompetisi intens dan perlu memahami perilaku belanja konsumen untuk strategi pemasaran yang efektif. Terus yang kedua itu ada metode menggunakan association rule mining atau analisis keranjang belanja yang untuk mengidentifikasi keterkaitan produk yang sering dibeli bersamaan. Terus yang ketiga itu ada tujuannya, yaitu menerapkan algoritma a priori pada data penjualan fashion untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Yang kedua ini ada dataset penelitian. Di sini kita punya sumber data, yaitu dataset penjualan retail fashion yang mencakup data pembelian pelanggan. Terus yang kedua ini ada jumlah data dari 3.400 baris dengan 6 kolom. Dan kita juga punya atribut utamanya, yaitu Customer Reference ID atau identitas unik transaksi. Yang kedua itu ada item forecast, yang atau nama produk yang dibeli. Dan yang terakhir ada atribut pendukung seperti forecast amount, date, review rating, dan payment method. Ini dilewatin kah? Jumlah data. Tuh. Ini kode jumlah data. Ada nomor, kolom, non-null count, dan D-type. Contohnya nomornya 0, kolomnya Customer Reference ID, non-null countnya 3400 dan D-type-nya 64. Slide selanjutnya. Tahap pre-processing. Langkah persiapan data sebelum algoritma dijalankan seleksi fitur, fokus pada atribut ID pelanggan dan produk, pembersihan, menghapus nilai hilang dan data duplikat, transformasi mengelompokkan item per ID pelanggan dan mengubahnya ke format biner 0 dan 1 menggunakan transaction encoder agar satu pelanggan terhitung sebagai satu transaksi. Oke, jadi di sini ada tahap processing. Nah, langkah-langkah persiapan data sebelum algoritma dijalankan. Yang pertama ini ada fitur fokus pada atribut ID pelanggan. ID pelanggan ini adalah mempresentasikan suatu transaksi atas satu keranjang belanja. Terus yang kedua ini produk. Produk ini mempresentasikan barang yang dibeli oleh pelanggan. Terus untuk pembersihan atau menghapus nilai missing value dan data duplikat ini, missing value ini adalah data yang menyebabkan kesalahan dalam proses pengelompokan. Sedangkan duplikat ini satu produk cukup dihitung satu kali dalam satu transaksi. Duplikat dapat mempengaruhi nilai sport. Terus di sini ada yang ketiga ini ada transformation. Mengelompokkan item per ID pelanggan dalam mengubahnya ke format banner. Di dalam kurung ini ada 0 dan 1. Ini menggunakan transaction encoding agar satu pelanggan terhitung sebagai satu transaksi. Next.
Nah, di sini ada data transaksi, kita bisa lihat prosesnya dari awal sampai akhir. Next. Di sini ada metodologi algoritma a priori. Penelitian ini menggunakan batasan minimum untuk menyaring aturan yang dihasilkan. Yang pertama ini ada min, sport, di dalam kurung 0,5 item set harus muncul minimal 5% dalam total transaksi tersebut. Min, confidence, di dalam kurung ada 0,60 keyakinan aturan asosiasi minimal 60%. Metrik evaluasi sport, di dalam kurung ini ada frekuensi, confident, terus di dalam kurung ada kepastian. Dan lift itu adalah kekuatan hubungan. Next. Oke, kita akan melihat hasil dan evaluasi yang kita menggunakan aturan asosiasi. Berikut ini hasil pembelian signifikan yang ditemukan. Kita bisa melihat bahwa tunik sering dibeli oleh tunik dengan sandal, lalu raincoat dengan boots, dan onesie dengan flannel shirt. Jadi di sini kita melihat ada support, confidence, dan lift-nya. Ini cocok loginya antara tunik dan sandal, raincoat dan boots, onesie, flannel, dan shirt. Itu jika kita membeli tunik dan sandal, maka sweater pun akan dibeli. Raincoat, boots, jika dibeli, maka flannel shirt juga akan dibeli gitu. Next, kita akan melihat interpretasi dan rekomendasi bisnisnya. Jadi kita di sini telah melakukan temuan di mana pelanggan membeli tunik dan sandal memiliki peluang 90% untuk membeli sweater. Sesuai dengan data tadi, kita juga melihat signifikan pada semua aturan menunjukkan adanya hubungan kuat antar produk dan dapat diimplementasikan apabila hasil ini menggunakan strategi cross-selling, rekomendasi produk otomatis, penataan letak barang, serta promo bundlingnya. Oke, jadi sebelum kita masuk kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan codingan Google Colab yang telah kami lakukan analisis bersama. Boleh kita lihat dokumennya. Oke, di sini kita bisa melihat sebelum kita melakukan upload, di sini kita mau menggunakan import pandas dan import numpy sesuai dengan codingan bahasa Colab yang kita akan gunakan. Lalu di sini kita sudah memasukkan filenya yaitu fashion rental sales. Di sini sudah muncul, filenya sudah masuk, dan kita di sini untuk melihat datanya kita menggunakan DF ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat data jumlahnya ini ada 3.400 teman-teman, dan ada 6 columns yang ada di dalam data ini. Lalu kita bisa next, kita bisa melihat DF info yang tadi telah disampaikan oleh Simon. Di sini juga kita bisa pastikan bahwa ya ternyata yang betul 6 kolom, dan di sini kita bisa melihat kepastian non nulnya maupun nulnya. Lalu kita bisa melihat next lagi DF set-nya ini untuk melihat ini ya teman-teman, untuk melihat hasilnya. Lalu kita bisa lihat DF columns-nya biar kita tahu apa aja isinya. Di sini ada customer reference ID, item purchase amount, date purchase, review rating, payment method. Ya, seperti itu teman-teman. Di sini lalu kita akan fokuskan kepada customer reference ID dan item purchase. Oke, lalu kita ada remains dan kita di sini ada juga drop data. Oke teman-teman, sudah masuknya data ini kita maka akan memfokuskan pada tahap pertama, yaitu kami melakukan namanya mencuci data. Di sini kita harus membersihkan dulu lewat perintah dropna dan drop duplicates. Jadi di sini kita harus membuang baris yang kosong atau transaksi yang tercatat 2 kali. Lalu kita di sini mengelompokkan barang berdasarkan siapa yang beli menggunakan variabel yang bernama basket. Makanya di sini kita ada DF basket juga kan. Lalu contohnya apa aja sih
Jadi kita bisa melihat customer A belinya tunik, sabuk, legging, customer B belinya sepatu, kaos, topi. Sekarang kita sudah punya daftar belanjaan yang jelas per orang. Lalu tahap 4 mengubah kata menjadi logika. Jadi kita ada transition encoder. Kita di sini kita Miss boleh turun. Nah, di sini kita ada true false jadi teman-teman. Nah, ini transition encoder. Jadi di mana kita melihat apakah yang terjadi semua nama barang itu berdasarkan betul atau tidak. Jika misalnya data itu memang ada, maka akan dicetak true. Jika tidak, maka disilang menjadi false. Jadi, setelah kita menentukan ini secara logika, maka kita akan masuk ke a priori. Jadi, kita bisa turun ke bawah, Nisa. Nah, di sini kita ada, di sini kita ada min support. Jadi, ini kan sudah lihat datanya. Nah, kita ada, Miss boleh lihat. Oke, boleh lihat lagi ke bawah. Iya, ini sudah kita lihat datanya, teman-teman. Kita lihat ke bawah lagi. Oke. Nah, ini kita a priori ya, teman-teman. Jadi kita sudah a priori. Jadi kita ke bawah lagi nih, Sah. Boleh? Jadi ini hasilnya. Jadi kita ke bawah lagi. Nah, setelah kita a priori ini, kita sudah melihat sebelumnya transaksi yang ada, lalu kita menggunakan couple goal. Jadi ini adalah association rule-nya. Jadi kita di sini muncullah bagian-bagian peta harta yang di mana kita tuh bisa melihat flip-flops. Jadi ini adalah panah terkait saling menghubungnya suatu barang yang telah dibeli. Jadi dengan strategi ini kita bisa menentukan strategi jualan, lalu kita bisa memudahkan pemilik tokonya dan bisa menetapkan barang-barang sesuai dengan rak dan belanjaan yang sering dibeli. Oke, sekian terima kasih dari kami. Kita akan masuk ke kesimpulan. Baik, kesimpulan dan sarannya yaitu di sini ada algoritma a priori terbukti efektif dalam mengidentifikasi pola pembelian yang signifikan di sektor retail fashion dan sarannya ada mengembangkan sistem rekomendasi produk berbasis data transaksi. Yang kedua ada mengintegrasikan metode ini dengan mengelompokkan pelanggan atau customer clustering untuk analisis lebih dalam. Dan yang terakhir, untuk menggunakan dataset yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas aturan asosiasi. Demikian dari kelompok link analisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.